Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syeda Farunisa dari Fakultas Bahasa dan Seni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PISA atau Program for International Student Assessment. PISA atau Program for International Student Assessment adalah suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. OECD ini adalah organisasi internasional dalam bidang kerjasama dan pembangunan ekonomi. PISA menilai pengetahuan dan keterampilan siswa dalam matematika, membaca, dan sains pada siswa yang berusia 15 tahun. Tes ini juga mengeksplorasi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa yang disampaikan PISA kepada kita. Yang pertama ada sumber daya yang diinvestasikan dalam pendidikan. Pengeluaran untuk pendidikan ini berhubungan dengan kinerja siswa. Di antara negara ekonomi yang pengeluaran kumulatif per siswanya yang masih berada di tingkat sekolah dasar sampai menengah atau berusia sekitar 6-15 tahun, pengeluaran itu di bawah 75.000 US dollar pada tahun 2019. Pengeluaran yang lebih tinggi dalam pendidikan memiliki hubungan dengan tingginya nilai tes matematika PISA. Di Indonesia sendiri, pengeluaran kumulatif per siswanya yang berusia di atas 10 tahun atau antara 6-15 tahun itu setara dengan 19.700 US dollar. Selanjutnya pada tahun 2022, persentase kekurangan staf pengajar meningkat secara signifikan, melampaui persentase pada tahun 2018 yang melaporkan rendahnya jumlah staf pengajar. Pada tahun 2022, 18% siswa di Indonesia berada di sekolah yang kepala sekolahnya ini melaporkan bahwa kapasitas sekolah dalam memberikan pengajaran terhambat oleh kurangnya staf pengajar. Dan 13% lainnya karena staf pengajar yang tidak memadai atau berkualifikasi buruk. Staf pengajar ini tentunya memiliki korelasi dengan nilai yang didapat oleh para siswa. Secara umum, siswa di sekolah dengan jumlah staf pengajar yang tinggi melaporkan nilai matematika yang lebih tinggi dibandingkan siswa di sekolah dengan jumlah staf pengajar yang rendah. Selanjutnya, bagaimana siswa maju melalui sekolah? Saat mereka mengikuti tes PISA pada tahun 2022, 51% siswa yang berusia 15 tahun di Indonesia terdaftar di kelas 10. Di Indonesia, 85% melaporkan bahwa mereka telah mengikuti pendidikan prasekolah dasar selama 1 tahun atau lebih. Rata-rata OECD 94%. Rata-rata di negara-negara OECD, siswa yang telah mengikuti pendidikan prasekolah dasar selama 1 tahun atau lebih mendapat nilai lebih tinggi dalam matematika pada usia 15 tahun dibandingkan siswa yang tidak pernah mengikuti pendidikan dasar atau yang telah mengikuti pendidikan kurang dari 1 tahun, bahkan setelah memperhitungkan faktor sosioekonomi. Sekitar 12% siswa di Indonesia melaporkan bahwa mereka pernah mengulang kelas setidaknya 1 kali, rata-rata OECD 9%, setelah masuk sekolah dasar. Pengulangan kelas cenderung kurang lazim dalam sistem berkinerja tinggi. Berikutnya, otonomi sekolah. Di Indonesia, 56% siswa bersekolah di sekolah yang kepala sekolahnya memiliki tanggung jawab utama untuk merekrut guru. Rata-rata OECD 60%, dan 70% terdaftar di sekolah yang gurunya memiliki tanggung jawab utama untuk memilih materi pembelajaran yang akan digunakan. Rata-rata OECD 76%. Banyak sistem sekolah berkinerja tinggi cenderung mempercayakan tanggung jawab ini kepada kepala sekolah dan guru. Materi dalam video ini diambil dari lembar fakta hasil PISA 2022. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.